Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang penuh dengan tato sedang tertidur di tengah jalan di samping rel kereta api. Di mana diketahui jika pria bertato ini adalah salah satu yakuza terkenal dari Jepang yang bernama Shinichiro Oda. Di mana ketika Oda terbangun, ia merasa heran kenapa bisa ada di tempat itu. Tak lama terlihat seorang wanita yang datang mendekatinya, wanita parubaya yang terlihat biasa saja, namun sepertinya Oda mengetahui jika ia adalah Gil Boksun. Di mana Gil Boksun ini adalah seorang asasin wanita yang sangat berpengalaman dan dari semua misinya tak ada satupun yang gagal. Di sana Boksun mengajak Oda untuk duel 1 lawan 1 dengannya. Boksun memberikan Oda sebuah katana, sedangkan dirinya memakai sebuah kapak. Pertarungan cukup sengit pun terjadi di antara mereka. Dan di sini kita akan mengetahui kemampuan unik yang dimiliki Boksun, di mana ia bisa memproyeksikan hal apa yang akan terjadi jika ia melakukan sesuatu. Dan ketika ia memproyeksikan jika ia terus melawan Oda dengan cara seperti itu, maka ia akan tewas. Maka dari itu Boksun segera mengambil pistol dan langsung menembak Oda hingga semaput. 마트 문 닫을 시간이라. Selain sebagai seorang asasin profesional, Boksun juga ternyata memiliki seorang anak yang sedang beranjak remaja bernama Gil Jae-young. Namun di sini tampaknya hubungan antara Boksun dengan anaknya terlihat tidak terlalu akrab. Mereka bahkan berdebat tentang berita yang mereka tonton mengenai seorang senator bernama Oh Young-sik yang juga akan mencalonkan diri sebagai Perdana Menteri, kedapatan memasukkan anaknya ke sebuah kampus dengan cara curang. Suatu hari ia juga mendapati rokok di kamar anaknya. Di sini Boksun khawatir jika anaknya berada di pergaulan yang salah. Mereka pun kembali berdebat mengenai hal ini. Namun Jae-young seakan tak mau lagi berdebat dengan ibunya itu. Boksun merasa apa ini adalah karma dari apa yang pernah ia perbuat. Boksun ini adalah asasin yang tergabung dalam sebuah kelompok atau perusahaan asasin profesional bernama MK Entertainment, di mana MK Entertainment ini dipimpin oleh Cha Min-kyu dan adik perempuannya Cha Min-hee. Selain MK Entertainment, ada banyak juga kelompok asasin lainnya di Korea, namun MK Entertainment lah menjadi kelompok yang terbesar, sehingga Cha Min-kyu juga menjadi ketua dari asosiasi asasin di Korea. Di sana Cha Min-kyu membuat peraturan untuk semua kelompok asasin agar bisa saling berdampingan, di mana aturan tersebut adalah tidak boleh menghabisi anak di bawah umur. Kedua, hanya menerima pekerjaan yang diizinkan oleh perusahaan. Ketiga, selalu bekerja dengan sepengetahuan perusahaan. Dan jika ada yang berani melanggar aturan ini, maka akan dianggap sebagai orang pengangguran yang tak punya pekerjaan dan berhak untuk dihabisi. 동의합니다. 저는 완전 동의합니다. Boksun juga menjalin pertemanan dengan sesama asasin dari perusahaan lain. Di sana mereka sering berkumpul di sebuah rumah makan milik seorang asasin yang memakai tangan palsu. Karena tangannya terpotong karena sebuah kesalahan yang pernah ia perbuat, mereka semua terlihat menaruh hormat yang tinggi pada Boksun. Karena mereka menganggap kemampuan Boksun yang sangat luar biasa dan belum pernah gagal dalam menjalankan tugasnya. 미안해요 다들. 내가 능력이 좀 많네. Pada saat akan pulang, Boksun malah dihadang oleh segerombolan orang yang mencoba untuk memalaknya. Namun mereka tak tahu siapa yang mereka hadapi. Namun tiba-tiba salah seorang asasin lain yang bernama Hae Sung datang membantu Boksun, di mana ia juga memiliki kemampuan yang baik sebagai seorang asasin. Namun entah mengapa ia tak pernah dianggap oleh pimpinan MK Entertainment. 비는 안 묻혔어요. Di sisi lain terlihat jika Jae-young menjalin hubungan dengan teman wanitanya. Dan di sini kita mengetahui jika Jae-young ternyata memiliki orientasi yang berbeda soal pasangan karena ia juga menyukai seorang wanita. Bahkan teman laki-lakinya yang terlihat suka padanya malah diabaikan. Tentu saja hal tersebut tak ia ceritakan pada ibunya. Boksun hanya bisa menduga jika putrinya itu seperti sedang jatuh cinta pada seseorang. Apalagi dengan pekerjaan Boksun, ia tak bisa mengetahui lebih dalam tentang anaknya itu.
Kemudian setelah mengantar sang putri, Boksun pergi ke gedung MK Entertainment. Di sana ia dihampiri oleh Min Hee, dan Min Hee meminta Boksun untuk ke suatu ruangan yang ternyata MK Entertainment sedang melakukan rekrutmen untuk assassin baru, di mana ada seorang assassin muda yang cukup berbakat yang mungkin akan menyaingi Boksun bernama Yongji, di mana dalam waktu dekat Yongji direncanakan akan memulai debutnya sebagai seorang assassin profesional. Melihat kemampuan Yongji yang sangat baik bahkan masih dalam usia muda, itu mengingatkan bagaimana Boksun dulu juga di usia muda tapi memiliki bakat yang luar biasa. Di situ Min Hee meminta Boksun untuk menguji seberapa hebat kemampuan assassin baru ini. Mereka pun akhirnya berduel, namun dapat dilihat jika kemampuan Boksun masih jauh di atas Yongji. Beberapa kali Yongji terlihat kewalahan menghadapi Boksun, hingga pada akhirnya Yongji harus mengakui kemampuan Boksun. 너 방금 죽었어. Kemudian ketua MK Entertainment memberikan Boksun pilihan pekerjaan yang harus ia kerjakan, di mana ada dua lokasi dari dua pekerjaan tersebut, yaitu di Rusia dan Korea. Dan karena Boksun sudah memiliki keluarga, jadi ia lebih memilih untuk mengerjakan pekerjaan yang ada di Korea saja, yang mana mau tak mau Min Kyu harus mengambil pekerjaan yang ada di Korea. Tak lama, ketua Min Kyu mengajak Boksun makan di sebuah kedai, di mana di sana mereka saling bercerita tentang kehidupan masing-masing. Boksun juga menceritakan tentang putrinya, yang mana menurutnya ia masih belum benar-benar mengenal putrinya itu. Di sana Min Kyu juga bertanya apakah Boksun akan memperpanjang kontrak kerjanya dengan MK, karena ada rumor yang menyebutkan jika Boksun akan pensiun dan mengurus putrinya. Dan dari jawaban Boksun bisa diartikan jika ini adalah pekerjaan terakhirnya. Namun tak lama, Boksun dihubungi oleh pihak sekolah yang mengatakan jika ia harus ke sekolah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Jae-young yang telah melukai temannya. Mendengar hal itu, ia pun segera bergegas untuk pergi. Namun tepat ketika akan pergi, Min Yu justru malah mengatakan kata-kata yang menyinggung Boksun. 한 번만 더 그딴 걸 농담이라고 했다간 세상에서 제일 무디칼이 선배 입에 꽂혀 있을 거야. Dijelaskan jika Jae-young telah menusuk teman sekelasnya dengan sebuah gunting. Hal ini akan menjadi masalah karena Jae-young tidak mengatakan apapun tentang ini. Oleh karena itu ia mendapatkan skors selama seminggu sebelum pihak sekolah mendapatkan alasan yang jelas untuk memberikan tindak lanjut pada Jae-young. Boksun pun menanyai putrinya apa alasannya melakukan semua itu. Namun Jae-young justru menjawab dengan frontal jika ia sengaja melakukan itu untuk menghabisi temannya tersebut. Di sisi lain, MK Entertainment dan beberapa kelompok assassin lainnya mengadakan sebuah rapat. Di sana mereka membahas mengenai banyaknya kejadian yang tragis, yang mana ini kemungkinan dilakukan oleh seseorang di luar kelompok yang akan merusak reputasi kelompok mereka yang menjalankan pekerjaan dengan profesional, yang mana orang tersebut mereka sebut sebagai pengangguran amatiran. Namun mereka menyangkal jika hal ini dilakukan oleh pengangguran amatiran. Hal ini dikarenakan aksi yang dilakukannya ini terlihat sangat rapi seperti seorang profesional. Ataupun mungkin saja hal ini dilakukan oleh salah satu dari kelompok mereka yang melakukan pekerjaan tanpa izin. Dan jika ada salah satu dari mereka yang terlibat, maka ketua MK ingin mereka dapat menyelesaikan hal tersebut. Dan salah satu anggota kelompok di sana yang merupakan mantan militer bernama Sersan Shin mengatakan jika mungkin yang melakukan hal itu adalah salah satu anggota dari MK Entertainment sendiri. Dan jika hal itu nanti benar, ketua MK siap untuk bertanggung jawab dan menerima semua konsekuensinya. 그럼 제가 책임져야죠. 어떻게? Ketika Boksun akan melakukan pekerjaannya, ternyata ia kali ini ditemani seorang anak magang Tang tak lain adalah Yongji. Rencananya mereka akan membuat kejadian ini seolah bunuh diri. Jadi mereka harus mempersiapkan semuanya dengan matang. Mereka juga mempersiapkan surat wasiat dari korban untuk membuat kejadiannya sedemikian rupa. Saat target tengah terlelap dengan gas yang mereka buat, di sana Boksun mengajari Yongji bagaimana cara melakukan hal itu dengan benar dan agar membuat hal itu alami sebagai bunuh diri. Dan setelah dilihat ternyata korbannya kali ini adalah anak dari seorang senator yang waktu itu beritanya ia lihat di TV. Boksun pun jadi melihat isi dari surat yang sudah dipersiapkan.
di mana isinya adalah jika ia tak tahan lagi dengan tuduhan yang dialamatkan kepada ayahnya. Maka dari itu ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dan meminta maaf karena sudah menjadi beban. Tak lama Jae-young justru malah menghubungi Boksun. Di sisi lain, Ketua MK Min-kyu kini sudah tiba di Rusia dan ia langsung masuk ke sebuah kafe untuk mencari targetnya. Di mana saat menunggu targetnya, ia dihubungi oleh Boksun. Di sana Boksun mengatakan jika misi yang ia lakukan gagal. Boksun beralasan jika bius dari gas tidurnya itu kurang sehingga target jadi terbangun. Akan tetapi Min-kyu tak begitu saja langsung percaya. Karena berdasarkan kemampuan Boksun ia tak mungkin gagal dalam misi kali ini. Apalagi misi kali ini terbilang cukup mudah. Ketua Min-kyu curiga jika Boksun hanya beralasan dengan gagalnya itu. Dan jika itu benar, itu artinya Boksun sudah melanggar aturan yang telah mereka sepakati. Dan kemudian, karena targetnya telah muncul, Min-kyu langsung beraksi menghabisi semua targetnya bahkan sambil menelepon. Dan di tengah bekerjanya, Boksun menyampaikan pada Min-kyu jika tidak ada yang boleh mengerjakan kembali pekerjaannya yang gagal itu, dan itu adalah syarat yang ia berikan untuk memperpanjang kontrak bersama MK Entertainment. Setelah menghabisi semua targetnya, Ketua MK ingin bertanya pada Yongji tentang apa yang terjadi sebenarnya. Boksun menyuruh Yongji untuk jujur, namun Yongji justru malah memperkuat pernyataan Boksun. Setelah itu, Ketua MK juga punya satu syarat untuk Boksun, jika dialah yang akan menentukan masa kontrak dari Boksun. Dan sampai saat itu Boksun tetap merupakan pisau MK. 계약 기간은 내가 정해. 그동안 길복수는 계속 MK 칼이다. Berita tentang kegagalan Boksun pun juga ia sampaikan pada adiknya, yang mana di sana Min-hee sangat kesal dengan sikap dari Boksun. Kemudian Ketua MK kembali flashback ke masa lalunya, di mana saat itu ia mempunyai tugas untuk menghabisi seorang polisi dengan cara seolah ia gantung diri. Namun ketika akan menyelesaikan tugasnya anak dari polisi itu datang, yang mana Min-kyu bersiap dan mengambil pistol milik polisi itu dan akan membuat seolah ayahnya lah yang menembak sang anak dan kemudian ia gantung diri. Namun hal tak terduga malah terjadi. Di sana sang anak justru malah mendorong kursi pijakan dari sang ayah yang menyebabkan sang ayah langsung meregang nyawa. Dan disitulah Min-kyu melihat sebuah bakat yang terpendam dari anak tersebut, yang mana anak tersebut tak lain adalah Gil Boksun sendiri. Kemudian ketika di rumah, Jae-young ingin berterus terang pada ibunya tentang kejadian tempo hari, di mana sebenarnya ia tak ingin sama sekali untuk menyakiti temannya itu. Namun karena si temannya itu mengirimi ia foto saat sedang berciuman dengan pacar wanitanya dan mengancam akan menyebarkan hal itu, maka dari itu Jae-young melukai temannya itu. Di sana ia juga mengaku pada sang ibu jika ia menyukai sesama jenis. Ia tak ingin berbohong lagi dengan apa yang dia rasakan. Dan bagaikan tersambar petir, tentu saja Boksun sangat terkejut dengan pengakuan anaknya itu. Namun ia tak bisa berbuat apa selain mencoba memahami Jae-young, karena momen ini baru saja ia mulai untuk bisa lebih dekat dengan anaknya itu. Tak lama Yongji justru malah datang ke rumah Boksun. Di sana ia menjelaskan jika dirinya telah dipecat oleh MK Entertainment karena mengganggu pekerjaan Boksun. Bahkan ia belum sempat untuk debut di MK Entertainment. Boksun pun mengajak Yongji ke kafe tempat biasa ia nongkrong. Di sana Yongji menyalahkan Boksun karena ketika ia mengikuti arahan Boksun justru malah ia yang dipecat. Tapi menurut Boksun hal-hal yang tak terduga bisa saja terjadi setiap saat. Tak lama teman-teman Boksun yang sesama asasin pun datang ke sana. Mereka mulai berbincang dan membicarakan tentang Hae-sung yang baru saja diangkat sebagai asasin peringkat A secara mendadak. Di mana yang terjadi ternyata Min-hee lah yang mengangkat Hae-sung menjadi peringkat A dengan menugaskannya untuk melanjutkan kerja Boksun yang gagal. Yang mana hal itulah yang membuat Min-kyu sangat marah dengan Min-hee. Yang mana itu berarti Hae-sung telah mengkhianati Boksun dan Boksun sendiri sudah pasti akan keluar dari MK Entertainment. Tak lama kemudian Min-hee menghubungi Hae-sung. Di sana Min-hee memberikan sebuah tugas untuknya, di mana tugas itu juga berlaku untuk semua orang yang ada di situ. Tugas itu ia berikan karena ada salah satu anggotanya yang melanggar peraturan sehingga harus diberikan hukuman, dan yang berhasil akan langsung masuk ke dalam MK Entertainment di peringkat B. Selanjutnya Min-hee juga memberitahukan jika Yongji juga bisa langsung debut, dan di mana tugas tersebut tak lain adalah menghabisi Boksun. Lalu tiba-tiba 언제나 MK 같은 회사 때문에
Hingga pada akhirnya semua orang di sana mencoba untuk menyerang Boksun. Hanya demi bisa masuk ke dalam MK Entertainment. Semua orang tersebut rela untuk melakukan apapun, termasuk menghabisi teman mereka sendiri, yaitu Boksun. Dan disinilah terlihat bagaimana sebenarnya kekuatan dan kemampuan dari Boksun. 아이고, 아파요? Dikira akan ikut untuk menyerang dirinya, ternyata Yongji lebih memilih untuk membantu Boksun untuk menghadapi semua orang tadi. Semua orang di sana pada akhirnya dihabisi oleh Boksun dan juga Yongji. Dan sebagai perusahaan assassin profesional, mereka juga memiliki tim yang khusus untuk membersihkan TKP agar bisa kembali seperti semula. Setelah kejadian itu, Jae-young kembali menghubungi dirinya. Namun tiba-tiba saja Min-kyu datang dan mencekik Boksun. Min-kyu sangat marah dengan kelakuan Boksun yang kali ini sudah sangat keterlaluan dan melanggar semua aturan yang mereka sepakati. Apalagi yang tadi mereka habisi adalah anggota dari kelompok lain. Di tengah perdebatan itu, Jae-young yang mendengar jika ibunya dalam masalah merasa sangat khawatir. Namun Min-kyu lantas menghancurkan telepon yang masih terhubung tersebut. Di sana Yongji berusaha menjelaskan jika mereka hanya membela diri. Dan Min-hee lah yang memerintahkan orang-orang tersebut untuk menyerang Boksun. Mendengar hal itu, Min-kyu pun melepaskan Boksun. Min-kyu kemudian menyampaikan jika yang tewas adalah anggota dari kelompok lain, yang mana kelompok mereka pasti akan mencari tahu apa penyebabnya. Dan pasti mereka akan mencari Boksun sampai bisa menghabisinya. Di sana Boksun mencoba memproyeksikan jika ia saat itu melawan Min-kyu, yang mana dengan kekuatan Min-kyu tak mungkin ia akan menang. Ia pun menyetujui untuk melanjutkan kontrak dengan MK Entertainment. Sebelum kembali pulang, Boksun mencoba membersihkan luka yang tadi ia terima. Dan ketika ia sampai di rumah, ia mendapati Jae-young yang terlihat habis menangis. Jae-young pun menjelaskan jika ia telah putus dengan pacar wanitanya. Ia merasa sangat sedih karena selama ini ternyata ia dipermainkan oleh mantannya itu. Di situ Boksun mencoba untuk memahami perasaan anaknya itu dan mereka pun saling curhat. Melihat sang ibu yang kelelahan, Jae-young pun menyampaikan sesuatu. Ia berkata jika ia pernah melihat sebuah pistol ada di kamar ibunya, dan dari yang ia cari tahu di internet, kemungkinan yang paling logis adalah bahwa ibunya adalah anggota badan intelijen. Di sana Boksun hanya bisa bersedih karena jika Jae-young mengetahui pekerjaan ibunya yang sebenarnya, maka pasti ia akan sangat sedih. Di hari berikutnya, para anggota kelompok assassin telah berkumpul untuk membahas kejadian yang melibatkan Boksun. Dan mereka menduga apakah ini adalah rencana dari ketua MK. Di sisi lain, Boksun datang ke kantor MK untuk menandatangani kontrak perpanjangan. Kembali ke rapat tadi, tak lama kemudian Min-kyu datang ke rapat tersebut. Di sana ia menyayangkan atas kejadian tersebut dan mengatakan ini bukanlah salah siapa-siapa. Dan Min-kyu beralasan jika ia memerintahkan Boksun untuk mengurus Hae-sung. Yang ternyata Hae-sung lah orang yang melakukan pekerjaan tanpa seizin dari perusahaan. Untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya, mereka meminta untuk bisa bertemu langsung dengan Boksun. Namun ketua MK beralasan jika Boksun sedang dalam masa pemulihan. Selain itu mereka juga mendesak agar si anak magang, yaitu Yongji, untuk menceritakan tentang ini. Namun ternyata pada saat waktu itu Boksun pergi, Yongji langsung dihabisi oleh Min-kyu karena telah membohonginya. Kemudian Sersan Shin merasa jika semua ini ada yang tidak beres, dan semua pernyataan ketua MK itu sepertinya adalah sebuah kebohongan. Ia lalu berusaha membuat ketua MK mau bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Namun ternyata apa yang dilakukan Sersan Shin justru membuat Min-kyu marah dan ia langsung menyerang Sersan Shin. Min-kyu berkata jika mereka telah salah paham tentang aturan yang harus disepakati karena ialah aturan itu sendiri. Dan pada saat itu juga Min-kyu membuat aturan terbaru jika tak ada yang boleh mengeluarkan senjata ke dalam rapat. 혹시도 제목이 필요하시면 저한테 피 묻은 칼을 보내주시죠. Di sisi lain ternyata Boksun juga telah menghabisi Min-hee karena dirinya lah semua syarat yang ia minta tidak dipenuhi. Kemudian Boksun memberikan pesan pada asisten ketua MK untuk menantang ketua MK melakukan pertarungan terakhir. Mengetahui hal itu, Min-kyu kemudian langsung menghubungi Jae-young dan bertanya keadaan ibunya. Dia juga memberitahu Jae-young jika ia telah menerima pesan dari ibunya dan menunggu Boksun di kantor MK Entertainment.
메시지 잘 받았고 이따 사무실에서 뵙자고 전해줄래? Dan waktu pertarungan pun tiba. Di situ Boksun berusaha meyakinkan dirinya jika dirinya lah yang akan menang. Setelah sampai, mereka tak langsung untuk bertarung. Dan terlihat jika sebenarnya Min-kyu tak menginginkan kejadian ini terjadi. Di sana Boksun mengungkapkan kekecewaannya terhadap Min-kyu karena telah menghabisi Yongji. Namun menurut Min-kyu itu harus ia lakukan untuk melindungi Boksun. Kemudian Boksun mencoba memproyeksikan bagaimana jika saat itu ia langsung melawan. Namun ternyata semua proyeksi Boksun tidak ada satupun yang akan berhasil. Dan di sini bisa dipastikan bagaimana sebenarnya kekuatan dari ketua MK. Namun ternyata Boksun sudah mengetahui apa kelemahan dari ketua MK itu. Yang tak lain kelemahannya itu adalah dirinya sendiri, Gil Boksun. Saat itu, Boksun langsung melancarkan serangan dan menusuk Min-kyu. Namun di sana Min-kyu tidak melawan sama sekali. Karena ternyata selama ini Min-kyu telah jatuh cinta pada Boksun sejak pertama kali mereka bertemu. Dan karena Boksun telah memiliki anak, maka ia mengalah demi Boksun. Namun yang menjadi plot twistnya adalah ternyata semua kejadian tadi dapat disaksikan oleh Jae-young dari rumah. Karena ternyata Min-kyu telah memerintahkan asistennya untuk mengirimi Jae-young sebuah perangkat agar bisa menyaksikan semua kejadian di ruangan itu yang disiarkan secara langsung. Mengetahui hal itu, Boksun pun bergegas pulang ke rumahnya. Ia sangat khawatir bagaimana keadaan mental anaknya setelah mengetahui pekerjaan asli ibunya. Namun sampai di rumah, Boksun mendapati jika anaknya tengah tertidur. Saat Jae-young terbangun, Boksun juga belum bisa mengatakan apapun pada putrinya itu. Namun dapat disimpulkan jika sebenarnya Jae-young sudah tahu tentang pekerjaan ibunya itu. Namun ia juga berusaha terlihat biasa saja di depan ibunya. Di akhir film diperlihatkan Jae-young yang akan pindah sekolah dan berpamitan pada mantan pacarnya. Dan ia juga bertemu dengan temannya yang dulu pernah ia lukai. Hingga akhirnya film pun tamat. Terima kasih pada teman-teman yang telah menyaksikan video ini sampai akhir. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan langsung subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Sampai jumpa.